Selamat malam semua, nama saya Max Sujadi, saya Diamond Master dari Atomi Kanada. Saya mau menjelaskan bagaimana menjalankan bisnis Atomi sebagai part-timer atau paruh waktu, bukan sebagai full-time. Nah, pertama-tama sebelum kita mengetahui apa yang harus kita lakukan di Atomi, pertama harus kita jelas dulu siapa itu Atomi, atau yang biasa kita sebut dengan what. What is Atomi? Ya kan? Kalau kita tidak mengerti siapa itu Atomi, kita akan hanya ikut arus. Contohnya seperti kalau upline atau sponsor kita menjelaskan itu Atomi, ya kita hanya taunya sebesar upline kita atau sponsor orang yang memperkenalkan Atomi kepada kita, betul kan? Tapi pada saat kita mendalami siapa itu Atomi, ternyata itu tidak hanya sebesar upline kita. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Siapa itu Atomi? Caranya gimana kita bisa mengetahui siapa itu Atomi? Yaitu sering-sering ikutin seminar. Karena seminar Atomi itu hampir setiap hari. Contohnya kayak di Indonesia tuh setiap hari Kamis atau Jumat pasti ada seminar. Entah itu Ayo Ayo Bisa atau One Day Seminar atau Success Academy. Nah, kita harus rutin ikuti seminar-seminar tersebut. Dengan kita mengikuti acara-acara resmi dari Atomic Company, kita lebih mengenal secara keseluruhan perusahaan ini siapa, sudah berapa lama, pendirinya siapa, produk-produknya apa yang dijual, ya kan? Nah, dan kita juga mesti lihat legalitas atau keresmian dari perusahaan tersebut. Karena perusahaan Atomi, kita harus tahu dulu, ini perusahaan apa? Distributor, platform, online, ataukah ini suatu network marketing, MLM, atau money game, pyramid scheme, kan banyak. Jenis bisnis itu banyak sekali di dunia ini kan. Jadi kita mesti mengetahui dulu bentuk Atomi secara bisnis ini apa. Ya kan? Dan saya akan kasih tahu, kita adalah network marketing. Memang kita adalah online bisnis dari Korea Selatan, tapi kita mengambil sistem network marketing. Mengapa network marketing? Karena kita secara manusia, kita punya network masing-masing, betul kan? Saya punya network saya di Kanada. Yang tinggal di Amerika punya network mereka di Amerika. Yang di Indonesia juga punya network di Indonesia. Nah, bisnis yang bisa sukses itu bisnis yang harus secara bisa global. Artinya bisnis dia tidak hanya tertutup hanya di lokasi dia. Contohnya kalau dia misalnya di Indonesia, kalau bisnis dia tidak global di zaman sekarang, sudah pasti akan terpukul. Itu pertama. Kedua, kalau bisnis mereka tidak online, sudah pasti akan kalah saing. Sekarang berapa banyak online platform? Tokopedia, Shopee, Lazada, Amazon, eBay. Ini kan adalah platform online terbesar di dunia, ya kan? Dan ini sudah merajalela. Artinya orang kalau sekarang mau beli telur aja sudah secara online. Orang sudah ibaratnya sudah takut keluar rumah karena pandemi COVID-19. Jadi orang tinggal pesen aja online lewat handphone, lewat iPad, lewat komputer. Telur itu datang hari yang sama. Ya kan? Jadi kebutuhan manusia sekarang ini sudah berubah dari offline ke online. Nah, Atomi ini siapa? Atomi adalah distributor online terbesar dari Korea Selatan yang sudah buka di 21 negara dan kami akan buka 30 negara di Eropa dalam waktu 3-5 tahun mendatang. Nah, kalau kita tidak tahu siapa itu Atomi, kita hanya berpikir, oh, Atomi itu hanya sebesar sponsor yang ngenalin saya, orangnya di gereja, ya sudah. Dia hanya beli hemohim atau odol, ya sudah dipikirnya itu kan. Nah, itu pertama. Kita harus tahu dulu siapa ini Atomi secara keseluruhan ya, dengan cara yaitu ikuti seminar-seminar, ikuti meeting-meeting seperti ini. Jadi kalau ada undangan meeting, jangan males. Mengapa saya bilang jangan males? Contohnya gini, kalau saya yang punya Starbucks Coffee, saya berikan ke Anda cuma-cuma. Nah, mungkin nggak Anda tidak hadir seminar? Mungkin nggak Anda tidak hadir training? Saya jamin pasti akan hadir. Apalagi saya kasih Starbucks ini dengan cuma-cuma. Tapi ada syarat. Kalau Starbucks kamu tidak, maksudnya penjualannya kurang atau payah, akan saya ambil balik. Apa yang akan Anda lakukan? Anda pasti akan kerja keras sampai menjadi Starbucks terbesar di lokasi Anda. Betul kan? Atau teramai di kota Anda. Nah, itu adalah motivasi Anda kan?
Caranya Anda kemana? Anda akan hadir ke seminar, training tanpa paksaan. Mengapa banyak orang yang tidak berhasil di Atomi? Karena mereka tidak memiliki rasa kepemilikan. Mereka merasa tidak memiliki bisnis tersebut. Mereka hanya berasa, lah ini bisnis dari sponsor saya yang perkenalkan ke saya. Dia yang mau saya sukses, bukan saya. Nah, ini harus dirubah. Kalau kita mau sukses, ya seperti tadi saya bilang, Starbucks Company. Nggak mungkin kita mengandalkan teman kita atau saudara kita untuk menyukseskan Starbucks kita kan. Pasti kita sendiri yang akan rutin hadir ke semua training dari Starbucks Company. Kalau sampai tidak berhasil, maka franchise tersebut akan saya tarik. Nah, seperti itu kan. Tapi di Atomi tidak akan ditarik oleh perusahaan. Yang akan terjadi apa? Anda tidak akan menghasilkan apa-apa. Anda akan komplain. Kenapa ya? Saya kok tidak berhasil? Ya kan? Kenapa saya tidak menghasilkan seperti yang si Mike bilang, bisa menghasilkan 2.000 atau 25 juta per bulan. Nah, itu adalah introspeksi ke diri masing-masing. Apakah kita sudah mengenali company ini secara keseluruhan atau belum? Kalau belum, hadiri ke semua pertemuan ya. Yang kedua, setelah kita mengetahui what itu Atomi, what is Atomi, yang kedua adalah why. Mengapa? Mengapa kita mesti sukses di Atomi? Ya kan? Pertanyaannya itu tanya ke diri kita sendiri. Bukan ke tanya upline kita. Why should I do Atomi? Kenapa saya harus jalanin Atomi? Upline Anda tidak akan bisa memberikan jawaban. Leader Anda tidak akan bisa memberikan jawaban. Yang bisa memberikan jawaban adalah Anda sendiri. Kenapa saya mesti berhasil di Atomi? Caranya? Nah, di sini ada buku Life Scenario. Jadi kalau di website Indonesia ada di bagian shopping mall, itu di bagian yang terakhir ada Life Scenario. Itu bisa dibeli, bisa diorder. Atau kalau nggak mau order, bisa secara online, ada PDF-nya. Bisa diisi secara PDF. Atau kalau nggak mau PDF, bisa secara online app kita. Atomi Mobile kan kita ada. Kita bisa isi di Atomi Mobile app kita. Nah, ini harus kita tetapkan mimpi-mimpi kita dulu. Dreams apa yang mau kita kejar melalui Atomi. Contohnya, saya ini kan seorang pegawai. Sebelum saya kenal Atomi, mimpi saya itu apa? Hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Senin, mimpi saya itu sudah apa? Kapan ya hari Jumat? Kapan ya saya hari Sabtu? Kapan ya hari Minggu? Party sama temen. Ya kan? Birthday party atau ngapain lah, barbecue party. Nah, itu adalah mimpi-mimpi saya sebelum saya bertemu dengan Atomi di tahun 2018 bulan Agustus. Jadi, setiap hari, Senin sampai Jumat, saya tuh sudah seperti robot. Bangun jam 6, nyetir 2 jam sampai kantor jam 8, kerja sampai jam 4, jemput istri, pulang. Sampai rumah jam 7, masak, cuci piring, tidur, nonton Netflix. Ya kan? Besok seperti itu lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya tidak punya mimpi apa-apa. Jadi waktu saya belum ketemu Atomi, mimpi saya tuh cuma ketemu temen di akhir pekan. Weekends, udah. That's it. Saya nggak punya mimpi-mimpi yang waktu itu saya masih tinggal di apartemen. Besarnya hanya 50 meter persegi. Mungkin lebih kecil daripada itu. Jadi dalam hati saya pun kalau saya meninggal di apartemen kecil ini, itu memang sudah takdir saya. Karena saya sudah tidak punya mimpi yang lebih besar lagi. Mimpi saya hanya, ya sudah, hanya weekend saja ketemu teman. Waktu itu naik mobil Mercy lagi. Saya nggak mikirin, yang penting saya bisa bayar mobil Mercy, saya bisa punya apartemen kecil ini, mati pun di sana tidak masalah. Nah, ini yang terjadi dengan saya selama 15 sampai 20 tahun terakhir. Hidup saya hanya dihabiskan untuk kerja dan kerja, party dan party. Hari Minggu saya cuci dosa. Seperti itu. Jadi tidak ada tujuan lagi. Setelah saya ketemu Atomi, saya ikutin hadirin Success Academy. Saya ikuti semua programnya Atomi. Mereka suruh tulis buku Life Scenario, saya tulis. Pertama-tama waktu saya tulis, saya masih ingat waktu itu bulan Oktober 2018. Itu adalah Success Academy pertama saya. Di sana saya bingung, apa yang mau saya isi? Saya nggak punya mimpi. Mimpi saya tuh sudah, ibaratnya sudah hilang. Waktu kecil saya pengen sekali menjadi bos. Artinya saya punya retail shop, toko-toko. Ya kan? Saya mau seperti orang tua saya. Karena orang tua saya, dia punya toko. Sampai lebih dari 20 toko suatu ketika. Sebelum Krismon ya, tahun 98.
Toko mereka sudah sampai 20 di Jakarta. Di mana-mana ada. Nah, saya punya impian seperti orang tua saya. Tapi waktu saya pindah ke Kanada, tidak semudah yang saya pikirkan. Di Kanada semua itu bayar. Kecuali kencing. Kencing tidak bayar di Kanada. Kalau di Indonesia masih bayar ya. Di Kanada kencing nggak bayar, tapi untuk buka suatu bisnis itu panjang sekali. Permit dan sebagainya, license, dan biayanya besar sekali. Otomatis saya nggak bisa. Karena saya tidak punya dana atau capital. Nah, akhirnya ya sudah. Saya terperangkap dengan dunia pekerjaan saya. Nggak salah, kerja itu nggak salah. Memang kita harus kerja, karena di Alkitab juga ditulis kan. Jadi saya kerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama 15 tahun. Jadi saya tidak punya impian-impian lagi. Ya sudahlah, udah bisa tinggal di negara orang, bisa hidup, bisa makan, bisa kasih anak istri makan, sudah lebih dari cukup. Nah, itu yang terjadi sama saya. Jadi setelah saya ikutin Success Academy pertama, disuruh tulis life scenario, saya blank. 10-15 menit saya nggak bisa isi apa-apa. Yang saya pikir, apa yang saya mau isi ya? Akhirnya saya isi yang tinggi-tinggi. Nggak apa-apa, memang dia diajarkan seperti itu kan. Kita isi mimpi kita setinggi mungkin. Tapi apa yang terjadi? Ya tidak tercapai karena terlalu tinggi. Saya mau jadi Imperial Master tahun depan. Yang mana mungkin? Jadi saya belum mengerti, tapi nggak apa-apa. Sejelek-jeleknya, kita mimpi setinggi-tingginya. Pada saat kita jatuh, tetap lebih tinggi daripada kita sebelum bermimpi. Akhirnya 9 bulan kemudian saya jadi Sales Master. Nah, itu adalah mimpi saya pertama, menjadi seorang Sales Master. Setelah itu saya mimpi lagi menjadi Diamond Master. Setahun kemudian saya naik sebagai Diamond Master. Jadi, dan juga setelah itu saya bisa pindah rumah 2 kali, nggak hanya sekali. Jadi, memang mimpi itu harus kita tuliskan. Yang tadinya saya tinggal di rumah 50 meter persegi, saya pindah ke rumah yang 150 meter persegi. Sekarang saya pindah lagi ke rumah yang hampir 300 meter persegi. Nah, itu terus saya tuliskan ke dalam buku impian saya. Kalau saya tidak punya buku impian tersebut, mungkin saya masih tinggal di apartemen yang 50 meter persegi. Ya kan? Karena saya tidak menuliskan. Mimpi itu hanya di pikiran saya. Selagi saya lagi party, udah lupa mimpi saya. Tapi pada saat saya tuliskan di buku life scenario, saya akan ingat terus kapan saya mesti kejar mimpi tersebut. Kalau saya nggak sharingkan Atomi, apa mungkin saya bisa pindah ke rumah yang lebih besar? Nggak mungkin kan? Karena income kita tidak akan grow di Atomi. Nah, yang ketiga adalah how. Bagaimana kita menjalankan Atominya, ya kan? Nah, ini yang mau lebih saya fokuskan untuk kita-kita yang menjalankan Atomi sebagai part-time, belum sebagai full-time. Karena banyak dari kita ini, kita masih kerja. Atau kalau yang punya toko, kita masih bisnis. Ya kan? Jadi apapun itu, kita nggak perlu tinggalkan. Nggak perlu menjadi seorang fanatik. Oh, saya harus keluar dari pekerjaan saya. Padahal Anda belum menghasilkan apa-apa. Nggak perlu. Itu bukan maunya saya. Yang maunya saya adalah, walaupun kita sebagai part-timer, kita harus menjalankan seperti full-timer. Contohnya gini. Kalau Anda dapat tawaran pekerjaan dari perusahaan. Pada saat Anda di interview. Oke, Mike, kamu kerja ya nanti tanggal 1 Agustus. Nah, kontrak kamu itu adalah 1 tahun sampai 1 Agustus 2022. Nah, kalau saya seorang full time, di hire sebagai full time, mungkin nggak saya kerja hanya 4 jam. Setelah 4 jam saya bilang bos saya mau pulang dulu, mau tidur. Ini jam tidur saya nih, jam 2 siang. Nggak mungkin kan? Kita lagi ngantuk pun, kita harus kerja sampai jam 5. Kalau kita nggak stay sampai jam 5, besok udah dikasih surat PHK, ya kan? Jadi, kita kerja pun, kita ada kontrak. Apalagi kalau yang sebagai permanen, tidak ada kontrak lagi, seumur hidup. Artinya seumur hidup, kita suka nggak suka, lagi sakit atau nggak sakit, lagi malas atau enggak, tetap mesti pergi ke kantor. Betul kan? Saya dulu kerja sama orang, ya sekarang juga masih kerja. Ya sekarang kerjanya lebih enak, saya kerja dari rumah. Saya bisa gunakan waktu saya untuk Atomi, lebih banyak lagi. Dulu saya ingat waktu saya kerja di perusahaan jarum. Waktu saya baru lulus tahun 2001 kalau nggak salah. Nah saya di sana kerja sekitar 4 tahun. Atau ya 4 tahun, kurang lebih 5 tahun. Nah di situ saya, tiap pagi saya males bangun. Nggak pasang alarm bunyi, aduh kayaknya nih males banget. Tapi nggak bisa, kalau saya nggak muncul di perusahaan saya,
besok saya udah di bye-bye. Nah, di Atomi juga sama. Kalau kita mau memutuskan kerja kita di Atomi sebagai full time, artinya berapa jam yang kita harus sisihkan. Kalau kita mau mulai dengan kecil-kecil dulu, oke lah, nggak usah seperti Mike bilang 8 jam, itu sepertinya terlalu drastis. Saya mulai dengan 2 jam. Setelah 2 jam mungkin naikkan 4 jam, 6 jam, 8 jam, dan seterusnya. Saya waktu pertama kali saya jalankan Atomi di bulan Agustus, saya minimal kerja 8 jam. Sebelum 8 jam kerja, saya tidak akan tidur. Itu adalah filosofi saya. Entah orang mau ngomong apa, entah orang bilang, Mike, kamu join MLM lagi. Sampai kapan kamu mau berhenti MLM? Karena MLM terakhir saya itu tahun 2006. Ya, tahun 2006 berarti tahun 2018, 12 kemudian saya terlibat lagi di suatu MLM. Teman-teman saya, ya ini Mike masuk lagi, perangkap singa gitu kan. Tapi saat itu saya sudah mengetahui what-nya Atomi, ya kan? Itu what-nya saya udah tahu siapa itu Atomi. Memang dari luar itu seperti MLM. Ya, buat orang yang anti MLM, semua MLM sama. Contohnya, saya seorang Kristen. Buat saya, Kristen dengan agama Buddha itu beda. Tapi buat orang ateis yang tidak punya agama, ya sama aja deh Mike. Mau Buddha, Katolik, Kristen, itu semua ngajarin kebaikan. Saya nggak pernah bunuh orang. Nah, untuk kita yang menjalankan agama dengan betul, kita tahu kan bedanya. Nah, sama dengan what-nya Atomi. Kalau kita sudah mengerti what-nya Atomi, apa itu Atomi, kita sudah tahu bedanya. Jadi orang lain mau ngomong A, B, C, D, kita sudah tidak akan terpengaruh, betul kan? Tapi kalau what-nya ini kita tidak jelas, maka kita bisa terombang-ambing. Oh iya betul, ini MLM. Udah deh, nggak usah ikut deh. Akhirnya kita balik lagi ke pola hidup kita yang dulu. Jadi setelah kita tetapkan dan mengerti what-nya itu, jalan terus ya. Makanya waktu saya sudah mengerti, tidak peduli siapa yang bilang tidak akan berhasil, saya bilang ke diri saya pasti berhasil di Atomi. Waktu itu saya kasih waktu 1 tahun. Jadi artinya gini, 1 tahun ini saya komitmen penuh di Atomi. Artinya 8 jam. Kalau saya belum 8 jam, ya seperti orang kerja Senin sampai Jumat, saya tidak akan tidur. Makanya jam tidur saya waktu itu bisa jam 3, jam 4 pagi. Jam 6 sudah mesti bangun, nyetir ke kantor 2 jam, sampai kantor saya kerja lagi. Nah, itu yang terjadi dengan kehidupan saya di awal-awal. Jadi untuk semua yang di Atomi, tanya dan jawab ke diri masing-masing. Berapa banyak jam yang mau kamu luangkan ke Atomi? Nggak masalah mau 1 jam, kan ini part-time. Part-time ini kan part-time, belum full-time kan. Kalau full-time ya sudah pasti saya bilang kamu 8 jam. Tapi kalau part-time, kita tetapkan. Tapi setelah kita tetapkan waktunya, jangan tidur sebelum itu selesai. Contohnya, oke, saya mau 2 jam. 2 jam itu ngapain? 2 jam itu bisa dengar video tentang Atomi. Dari si Johan Gilpak, dari leaders-leaders dimanapun juga, compensation plan tentang Atomi, ini sudah masuk dalam 2 jam tersebut. Berikutnya kita sharingkan Atomi. Teleponin kontak-kontak kita yang di telepon kita kan. Ahmad, sudah pernah dengar Atomi belum? Nah, ngobrol tuh 1/2 jam. Nah, itu sudah juga termasuk 1/2 jam ke situ. Nah, sebelum 2 jam ini habis, jangan tidur. Ya. Jadi komitmen seperti kita kerja seperti perusahaan. Kalau kita belum kerja 8 jam, ya kita nggak boleh pulang kan? Boleh pulang tapi dipecat. Nah, sama komitmen pertama kita di Atomi seperti itu. Dan setelah itu kita tetapkan, mau berapa lama? Seperti Mike, mungkin 1 tahun. Ada yang cuma 6 bulan, nggak masalah. Tapi jangan berharap 6 bulan bisa menghasilkan orang yang seperti 1 tahun. Karena saya tahu, di Atomi ini adalah bisnis. Bisnis tidak ada yang instan, kecuali franchise. Franchise bisa instan. Contohnya, saya punya uang 5 miliar. Saya beli 5 franchise McDonald. Ya kan, kalau punya franchise jangan 1, nggak bakal untung. Punya franchise harus lebih dari 2 atau 3 minimal. Kenapa? Karena setiap store itu penjualan tidak sama. Ada satu yang rendah, ada satu yang tinggi. Ini akan subsidi store yang kurang laku. Kalau kita hanya punya satu store, ini nggak laku, bangkrut.
Ya. Jadi kalau punya franchise itu pun harus perlu modal 3 miliar. Nah, itu bisa langsung stabil karena franchise itu sudah punya sistem. Sistem yang akan menjalankan franchise tersebut. Anda sudah tidak pusing. Tinggal hire supervisor, manager, pegawai, Anda tinggal duduk-duduk di rumah, liatin hasil penjualan, ya kan? Itu franchise. Tapi kalau Anda tidak punya uang, hanya punya uang misalnya 50 juta, sewa tempat habis 10 juta, beli modal, makanan dan lain sebagainya habis 10 juta. Nah, bayar pegawai dan sebagainya. Jadi, untuk modal yang kita pas-pasan, sudah pasti kita mulai dari bawah. Mulai dari bawah, bisa gak dalam sebulan berhasil? Mustahil. Setahun? Mustahil. Statistik membilang apa? Minimal 3-5 tahun itu baru balik modal. Kalau modalnya 50 juta, ya sudah, 5 tahun itu baru balik modal 50 juta kita. Tahun ke-6 baru mulai menghasilkan. Nah, itu yang dibilang dengan bisnis. Atomi ini adalah bisnis. Ini bukan, ya memang ini bisnis gratis. Tapi kita tidak memberikan uang secara gratis. Tetap ada yang harus kita kerjakan di bagian kita. Bisnis betul diberikan secara gratis secara platform online shopping mall terbesar di Korea Selatan. Dan ini akan menjadi terbesar di dunia. Tanpa harus ada modal. Barang-barang kita adalah barang mewah dengan harga rendah. Harga supermarket. Nah, itu adalah tipe bisnis Atomi. Dan supermarket online kita tidak pernah tutup 24 jam sehari. 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Coba, ada gak bisnisnya seperti itu? Kita punya toko di Mangga 2 atau di ITC, itu pun kita harus tutup. Gak mungkin kan bisa ditangkap sama yang punya building. Kok kamu gak tutup-tutup? Seingat saya, mama saya punya toko di Mangga 2, jam 6 udah tutup. Dia nggak bisa buka sampai jam 10. Bisa langsung sapam datang dipaksa tutup. Jadi kita punya toko tradisional, ada batasnya. Kita di Atomi, online store tidak ada batas. 24 jam. Pada saat saya tidur di Kanada, di Indonesia, member saya pada bangun kan? Pada belanja kan? Oh, sikat gigi habis nih. Mereka masuk ke website belanja. Hemohim habis pak, ini udah mesti di stok nih. Nah, beli lagi Hemohim. Saya bangun-bangun, dapat poin. Poin itu akan menjadi uang di Atomi, ya. Jadi ini adalah tipe bisnis Atomi yang tidak pernah tidur. Yang bisa kita tidur adalah mulut kita. Kalau kita tidak pernah buka mulut tentang Atomi ya, itu sama aja toko kita tutup terus. Selama-lamanya kita tutup toko. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda punya toko yang tadi saya bilang, toko yang buka sendiri dari nol, nggak pernah buka, bisa emang berhasil nggak? Jangankan 5 tahun balik modal, 10 tahun juga belum balik modal. Nggak pernah buka, gimana bisa balik modal? Jadi di Atomi juga sama. Kita sudah diberikan gratis toko. Barang-barang kita tidak perlu stok. Semua yang stok adalah Atomi. Kalau ada yang belanja, misalnya ada yang beli 4 Hemohim, apa kita langsung buka stok kita, langsung kita packing, kirim ke Tiki? Enggak kan? Atomi Indonesia yang akan mengepak itu semua dan akan kirimkan, poinnya diberikan kepada kita. Enak kan? Saya nggak pernah ketemu bisnis seperti ini. Dan nggak perlu tutup-tutup poin di akhir bulan, ya kan? Banyak MLM orang, mereka bilang akan gratis. Tapi pada saat join ada starter pack yang mereka mesti belikan. Artinya produk yang dipaksakan beli. Di Atomi kan nggak ada. Kita join sebagai member, ya sudah. Pada saat kita punya member ID Atomi, artinya kita diperbolehkan masuk ke website Atomi, lihat-lihat produk-produknya. Dari A sampai Z, dari pala sampai kaki. Ada yang kita butuh, kita beli, nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan artinya kalau kita nggak beli langsung di terminate ID kita, enggak kan? Nah, ini adalah Atomi. Enak kan? Dan kita tiap akhir bulan tidak ada harus achieve suatu target. Artinya, kalau poin ini tidak terpenuhi, ini akan hilang. Nggak ada kan? Poin ini akan dikumpulkan terus sampai kita dapat komisi yang berikutnya. Bisa setahun, bisa 8 bulan, bisa 6 bulan, bisa 2 minggu. Ini tergantung kita sendiri. Jadi member Atomi ini sangat-sangat enak sekali. Tidak dikejar-kejar setoran ya. Nah, itu how-nya. Jadi kita mesti tetapkan dulu komitmen kita mau berapa besar.
Setelah kita komit, kerjakan itu seperti itu adalah full time kita. Makanya walaupun kita part time, pola kerja kita harus sebagai full time. Artinya kita tidak bisa mengurangi 1 menit pun. Kalau kita sudah komit 2 jam, jangan kurangin 1,5 jam. Jangan kurangin 1 jam 59 menit. Harus full 2 jam. Ya. Tapi harus mengerti, jangan berharap seorang part-timer menghasilkan seperti seorang full-timer. Otomatis orang yang kerja 8 jam, penghasilan mereka akan lebih besar. Jadi kalau mau cepat-cepat sebagai auto sales master 25 juta sebulan, ya kita hitung. Mau berapa lama? Mau setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya kan? Kalau saya sudah tetapkan dalam 2 tahun atau maksimum 5 tahun, saya sudah menjadi seorang auto sales master. Ternyata nggak sampai 3 tahun, saya sudah mencapainya. Nah, ini adalah target pertama Anda untuk yang mau menjalankan di Atomi. Mengapa? Karena si Johan Gilpak bilang, ultimate goal kita di Atomi adalah mencapai auto sales master, yaitu 25 juta sampai 50 juta per bulan sebagai passive income. Ya, passive income itu beda. Ada yang bilang gini, Mike, saya ini seorang manajer, gaji saya tuh 30 juta. Kamu ini sales master, auto sales master hanya 25 juta. Kecil itu. Nah, Anda bisa balikan seperti ini. Oke Pak, 30 juta sebagai manajer. Besok, company Bapak tutup. Atau Bapak dipecat. Atau kerjanya dikurangin. Apa Bapak masih dapat 30 juta? Mustahil. Pada saat Anda kehilangan pekerjaan, otomatis income Anda akan hilang. Betul kan? Nggak mungkin perusahaan PHK tetap kasih 30 juta. Nggak mungkin. Kamu nggak hadir di kantor saya nggak akan kasih. Kalau saya bos, saya sebagai itu. Nggak mungkin bos saya mau kasih terus. Saya nggak muncul, ya saya sudah hilang pekerjaan saya. Tapi di Atomi, saya tidur pun, ini 25 juta sudah pasti akan masuk dengan sendirinya. Ini bedanya passive income dengan active income. Aktif artinya tetap mesti kita ada sesuatu yang kita kerjakan untuk menghasilkan penghasilan tersebut. Pasif, ya pasif. Nggak usah ngapa-ngapain, ini duit akan masuk. Apalagi tidak ada, seperti yang tadi saya bilang, tidak ada paksaan harus belanja setiap bulan, harus tutup poin dan lain sebagainya. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada yang harus dikejar setiap bulan. Artinya ini akan sendirinya akan masuk dengan sendirinya. Makanya CEO Han Gilpak bilang, ultimate goal kita semua harus menjadi seorang auto sales master. Kalau ini sudah mencapai, dengan sendirinya kita akan naik tangga mastership dengan sendirinya, dengan lebih mudah. Makanya yang paling tersulit adalah pada saat kita jadi member, sampai menjadi auto sales master, ini adalah the biggest challenge. Kalau the biggest challenge ini kita bisa lampaui, dan seterusnya itu mudah sekali. Tangganya akan naik dengan sendiri. Makanya di Atomi tidak ada elevator, tidak ada tangga, atau tidak ada lift. Semua harus naik tangga satu persatu, ya. Nah itu how yang tadi saya bilang. Dan untuk bisa sukses sebagai part-timer di Atomi yang kedua adalah kita harus merubah apa yang kita dengar. Contohnya, kalau banyak orang yang pergi ke tempat kerja itu kan naik mobil, ya. Atau kalau naik kendaraan kita pasang earphone, dengerin iPod atau apapun itu juga Spotify ya. Nah, apa yang kita dengarkan? Kebanyakan dari kita kalau masuk mobil langsung apa? Putar radio, dengerin berita, ya kan? Ya saya juga dulu seperti itu. Saya pengen tahu nih berita apa nih terkini. Wah, ini COVID lagi naik nih. Nah, pertanyaan saya, kalau kita tahu berita, apa kita hidupnya berubah? Enggak kan? Karena berita itu dikemas oleh orang yang membuat berita itu. Berita itu bukan memberitakan sesuatu, tapi itu dikemas untuk siapa yang membuat berita tersebut untuk orang itu dengar. Makanya setiap stasiun itu beda-beda bawaan beritanya. Tapi kehidupan kita, mau kita dengar berita 10 jam sehari, hidup kita ya sama aja. Tidak ada perubahan. Ya kan? Tidak bisa pindah ke rumah yang lebih besar, tidak bisa bantu keluarga kita, tetap aja. Kalau kita hidupnya susah, ya hidupnya tetap susah. Tidak ada perubahan kehidupan kita. Nah, itu pertama yang harus kita rubah. Yang suka dengar berita ya. Dengar berita cukup 5 menit.
Karena berita itu akan diulang, ulang, dan diulang terus. Ada orang dengerin berita tuh kayak minum obat. Mesti jam 8 mesti dengar. Jam 9 mesti dengar. Jam 10 mesti dengar. Padahal itu berita diulang terus, ulang terus. Saya dengar berita, cukup 5 menit. Saya pengen tahu apa sih yang terjadi di Kanada. Apa sih yang terjadi di Indonesia. Cukup 5 menit. Apalagi sekarang udah zaman online. Saya tinggal buka webpage. Saya udah bisa baca dalam semenit, udah tahu. Oh, di Indonesia lagi begini. Berapa ribu orang yang meninggal. Setiap hari berapa case. Sudah. Nggak perlu saya tahu sampai detail. Wah, si A ngomong gini, si B ngomong gini, si C. Nggak ada perubahan di kehidupan kita ya. Atau orang-orang yang suka dengar musik. Wah, dengar hip hop, dengar R&B, dengar soul musik. Nggak salah. Saya juga dulu dengar musik. Tapi waktu yang kita luangkan mendengarkan musik itu tidak bisa kita beli kembali. Betul kan? Kayak sekarang nih jam berapa? Jam 10.11 di Indonesia, jam 9.11 malam ya. Jam 9:10 malam, kita udah nggak bisa balik gitu. Walaupun kita punya uang 1 miliar, saya nggak bisa beli jam 9:10 menit. Waktu yang sudah lewat. Jadi, gunakan waktu kita se-efektif mungkin untuk kesuksesan kita di Atomy ya. Jadi, pada saat saya mengerti ini, saya kan seorang part-timer. Saya nggak punya waktu luang. Jadi saya gunakan 2 jam waktu saya nyetir ke kantor saya untuk mendengarkan Atomy. Dari si Johan Gilpak, dari Ju Yong Pak, dari leader-leader di dunia. Semua saya dengerin. Selama 2 jam. Ya. Jadi itu saya gunakan waktu saya untuk belajar investasi ke Atomy. Jadi untuk orang-orang part-time, jangan buang-buang waktu. Jangan buang waktu dengerin berita. Jangan buang waktu dengerin musik. Musik, kamu nggak ikutin apa yang terbaru, apa yang top 10 Billboard charts, apa itu. Mereka tetap di sana. Pada saat Anda sudah jadi Imperial Master, Anda bisa dengerin semua musik. Nggak usah sampai Imperial Master, mungkin Royal Master deh. Anda bisa ikutin tuh, Billboard top chart tahun 2021 itu apa. Bulan Januari, Februari, Anda bisa ikutin semua. Jadi nggak ada waktu ketinggalan. Ya, yang ketinggalan apa? Kesuksesan Anda, mimpi-mimpi Anda yang mestinya Anda sudah achieve tahun ini gara-gara Anda buang waktu dengerin sesuatu yang tidak membawa Anda ke tempat kesuksesan Anda. Anda buang waktu ini. Yang mestinya tadi 2 jam Anda bisa belajar tentang Atomy, ya. Anda dengarkan musik. Saya ngerti musik itu bikin soul kita atau jiwa kita enak gitu kan. Tapi saya kasih tahu, lebih enak lagi kalau punya duit masuk setiap bulan 500 juta. Betul kan? Kalau 500 juta masuk ke bank account kita setiap bulan, Hemohim pun juga kalah gitu. Yang katanya Hemohim bisa menyembuhkan penyakit, ya kan? Bisa menaikkan imun sistem. Kalau saya dapat 500 juta tiap bulan, imun sistem saya tuh di top paling tinggi. Saya setiap akhir bulan tahu nih, wah 500 juta akan masuk lagi. Wah, saya udah nggak perlu Hemohim mungkin. Jadi obat paling hebat itu sebenarnya uang. Ya. Tapi sekali lagi, uang itu bukan dosa. Banyak kan ada beberapa bilang, wah kamu ini uang ini adalah dosa. Nah, yang dosa itu adalah cinta akan uang. Uangnya sendiri tidak dosa. Uang ini hanya alat yang kita bisa pakai untuk bantu orang, bantu diri kita sendiri, ya kan? Ini hanya alat. Kalau kita cinta akan uang ini lebih daripada kita cinta Tuhan, itu baru dosa. Ya. Tapi kalau kita pakai alat ini, sebagai uang ini sebagai alat untuk membantu orang, itu nggak dosa. Itu adalah berkat. Itu yang mesti kita kerjakan semua setelah kita sukses di Atomy. Jangan hanya kita sendiri. Makanya ikuti life scenario. Karena tidak hanya semua tentang uang. Ada 4 elemen. Jiwa, raga itu adalah ya tadi body kita, uang. Ya kan, karena hidup perlu uang. Jiwa kita, roh kita, dan yang terakhir adalah sekeliling kita, environment. Nah, ini perlu kita isi di life scenario. Ya. Jadi saya balik lagi. Jadi apa yang kita dengarkan harus hati-hati. Jangan sembarang dengar. Waduh, saya banyak waktu nih. Nih ya, saya contohnya. Saya meeting setiap hari itu 6 jam. Paling sedikit. Istri pulang, saya bantu istri saya masak,
cuci piring, ya kan? Nah, cuci piring itu adalah bagian saya. Saya paling suka cuci piring. Kenapa? Karena itu adalah waktu saya belajar tentang Atomi. Jadi setelah saya kelar meeting nih, kalau malam, saya nggak langsung nonton TV, langsung ngapain. Langsung saya cuci piring, karena istri saya sudah kelar masak kan. Langsung saya belajar tentang Atomi. Saya dengerin lagi si Johann Gilpak, atau saya ikutin Zoom meeting grup orang lain yang diposting di YouTube, saya dengarkan. Jadi saya meeting itu, ikutin seminar sehari itu bisa 4 jam. Dengerin dari seminar yang official, yang lagi berlangsung. Setelah itu saya ikutin Zoom meeting atau seminar di Amerika, di Filipina, dimanapun, di Kanada. Saya bisa dengarkan kan di YouTube. Nah, itu adalah waktu saya pada saat saya cuci piring. Saya punya pilihan, dengerin musik, dengerin berita, bisa kan? Atau telepon temen, gosip, bisa. 1 jam saya cuci piring. Nah, saya nggak mau buang waktu. Daripada 1 jam ini saya buat waktu untuk gosip, teman ada yang telepon saya. Kalau teman telepon saya udah tahu ini teman mau ngapain. Kalau cuman mau gosip, saya nggak angkat. Tapi kalau itu adalah downline saya, member saya, apalagi partner saya di Atomi, saya angkat. Karena ini untuk kebesaran grup atau bisnisnya mereka. Akan saya bantu. Mike, saya ada pertanyaan nih gini. Oke, saya ngobrol. Tapi kalau itu teman yang tidak membawa kesuksesan saya nggak akan angkat. Karena itu membuang waktu. Lebih baik saya dengar Atomi. Saya dengerin sambil cuci piring. Menurut saya itu investasi. Ya. Jadi ingat, apa yang kita investasikan sekarang, ini akan merubah masa depan kita. Investasi kita ke Atomi, sudah pasti hidup kita akan berubah. Investasi kita ke berita, tidak akan ada yang berubah. Investasi kita dengerin top 10 Billboard musik chart, nggak akan berubah hidup kita. Begitu-begitu aja ya. Yang berikutnya, apa yang kita nonton? Banyak kita semua sekarang punya apa? Handphone kan? Ya, handphone. Jadi handphone ini kita pakai untuk apa? Banyak dari kita apa? Lihat Facebook, scroll. Lihat teman kita hidupnya gimana. Oh, enak nih lagi jalan-jalan. Wah, makannya enak nih. Ya. Ikutin kehidupannya orang. Apa hidup kita berubah? Tidak berubah. Hidup kita tetap begitu aja. Malah yang ada, kita jadi iri. Aduh, enak amat nih si David. Pergi mulu nih. Sekarang lagi di Jepang. Kemarin di Eropa. Akhirnya jadi iri hati. Iri hati akhirnya jadi stres. Stres akhirnya imun sistem turun. Gara-gara imun sistem turun, kena COVID. Gara-gara COVID meninggal. Apa Anda mau seperti itu? Ya, jadi gunakan handphone kita untuk melihat apa yang kita bisa pelajarin. Jangan lihatin Instagram orang. Hidupnya indah-indah gitu kan. Kalau lihat Instagram, lihat yang tentang untuk pembangunan personality kita. Banyak kan? Kayak quote dari Jack Ma, quote dari Denzel Washington. Itu bisa kita lihat apa yang kita watch, ya kan? Atau dengerin di YouTube. Nah, waktu saya ini bukan seorang leader. Awalnya itu saya hanya sebagai customer. Tapi saya tahu untuk bisa sukses di Atomi, saya tidak bisa hanya sebagai customer. Artinya saya harus merubah dari customer ke leaders. Untuk menjadi leaders yang baik, saya harus belajar banyak. Leaders are readers. Saya harus belajar tentang perubahan karakteristik saya. Yang tadinya saya tidak bisa ngomong secara publik, saya belajar. Ada itu di YouTube. Nah, itu bisa kita watch, kita bisa tonton. Saya nonton itu berpuluh-puluh jam. Ya. Baca buku yang tentang Think and Grow Rich, itu saya dengerin karena ada audiobook. Karena waktu saya tuh banyak di perjalanan. Saya dengerin itu berkali-kali. Satu sesi itu 10 jam, satu buku itu 10 jam. Saya dengerin itu lebih dari 3 sampai 5 kali. Berarti kan sekitar 50 jam. Saya invest waktu saya untuk perbaikan karakter saya. Nah, apa yang kita watch itu juga mesti kita perhatikan. Oh, nontonin prank video di YouTube. Kalau sudah nonton satu, keluar lagi yang kedua, ketiga, keempat. Tahu-tahu sudah lewat 2 jam. Habis itu 2 jam. Ya, nggak salah, nontonin itu kan fun. Naikin soul kita kan. Jiwa kita kan jadi senang. Nggak salah. Tapi tetap aja setelah nonton, kalau kita bokeh, jiwa kita turun lagi. Perbaiki dulu keuangan financial kita. Baru kita mau nikmatin itu terserah. Makanya
Ada yang kita korbankan sekarang. Makanya saya sudah tahu ini. Saya akan korbankan me time saya, artinya keenakan kepuasan pribadi saya sekarang. Supaya nanti kalau saya sudah 100 juta sebulan, saya mau ngapain aja sudah tidak terbeban. Artinya uang sudah akan masuk sendiri, akan mengurusi bills atau residual bill saya dengan sendirinya. Saya sudah tidak usah khawatir besok mau makan apa, ini semua udah akan masuk sendiri. Nah saat itu, saya mau nonton prank video 24 jam sudah tidak ada masalah. Ya kan? Jadi harus ada yang kita sacrifice sekarang dulu. Kita rubah kehidupan kita yang sekarang, baru kita bisa menikmati masa depan kita. Makanya saya ada pepatah bagus sekali. Kalau Anda ingin hidup yang susah nanti, jalani hal-hal yang mudah sekarang. Ya, saya ulangin. Kalau Anda ingin hidup yang susah nantinya pada saat kita tua, jalani hal-hal yang mudah sekarang. Tapi kalau Anda mau hidup yang enak di masa tua Anda, lakukan hal yang sulit sekarang. Ya. Jadi ingat, kalau Anda mau hidupnya enak nanti, lakukan hal yang sulit sekarang. Kebanyakan orang kebalik. Saya masih muda, saya mau enjoy life. Ya kan, beli mobil, ada duit kan? Kerjaan bagus, beli kayak saya dulu. Beli Mercy, padahal nggak plan. Karena saya nggak punya dream. Saya hambur-hamburkan uang ke mobil. Setelah itu dijual, rugi. Sekarang saya naik Mazda, ya kan? Karena tidak ada kepuasan di balik itu. Jadi itu hanya sementara. Jadi pada saat saya masih muda atau kita masih muda, kita wah handphone terbaru, iPhone 12 beli. Kita nggak mikirin masa tua kan? Nanti pada saat kita sudah mulai tua, bos kita juga pinter kan? Dia nggak mungkin pakai kita terus udah makin tua, kerja makin slow. Mendingan dia pakai orang yang baru lulus. Udah gajinya lebih murah, energinya masih banyak. Dari segi company, mereka save money. Nah itu yang terjadi dengan pekerja. Akhirnya pada Anda umur 60-70, nggak punya uang. Mau balik kerja udah nggak ada yang mau pekerjakan. Syukur-syukur kalau kita punya tabungan. Kebanyakan 70% dari kita nggak punya. Karena kita hamburkan itu di masa muda kita. Gaji segini, kita spend segini. Gaji naik, spendnya naik lagi. Ikutin naik terus. Jadi gimana kita bisa save? Mestinya kan kalau kita spend segini, gaji naik, ya sudah spendnya tetap segini. Jangan dinaikkan. Selebihnya ini kita bisa investasikan. Beli properti, ya kan? Jadi kita harus perhatikan apa yang kita watch, kita lihat. Dan yang berikutnya adalah komunitas kita. Komunitas kita itu siapa? Kalau kita semuanya orang negatif, sudah pasti kita juga jadi orang negatif. Jadi kita harus pilih-pilih teman atau tempat komunitas kita berkumpul. Kalau kita tidak pilih, ini bahaya. Ya, contohnya, kalau kita temannya tukang gosip, kita jadi penggosip. Teman kita tukang tipu, kita jadi penipu. Teman kita sukses di Atomi, kita juga ikut sukses di Atomi. Jadi ada pepatah bilang gini, kamu akan menjadi orang yang ke-6. Artinya gini, kalau 5 teman kamu itu orang jenius, kamu menjadi orang ke-6 yang jenius. Kamu punya teman 5 orang yang idiot, kamu menjadi orang idiot yang ke-6. Jadi siapapun teman kita akan menjadi orang yang berikutnya. Jadi kalau mau Anda sukses di Atomi, pilih teman-teman yang sukses di Atomi. Karena Anda akan menjadi orang ke-6 yang sukses. Ya. Dan berikutnya adalah time management. Kita harus bisa memanage waktu kita. Artinya kalau Anda sudah tahu kerja dari jam 9 sampai jam 5, waktu dari jam 5 sampai jam tidur Anda, ini apa yang Anda kerjakan? Anda bisa punya pilihan nonton film, drama Korea, pergi sama teman ke nightclub, dan lain sebagainya. Ya kan? Anda harus bisa memanage waktu Anda. Karena kita kerja 8 jam. Tidur juga 8 jam, yang normal. Ya kan? Kita hanya punya sisa 8 jam terakhir ini. Sudah pasti 8 jam terakhir ini kita pakai ya 2 jam untuk perjalanan. Ya kan? Kalau kita naik bus, naik kereta, nyetir minimal kan 1-2 jam. Kita hanya punya 6 jam. Apa yang bisa kita kerjakan di 6 jam tersebut?
Nonton 4 jam drama Korea, tinggal sisa 2 jam. Ngobrol sama teman tinggal 1 jam. Ngobrol sama anak istri, habis deh. Atominya kapan? Nggak ada. Jadi seorang part-timer harus strict. Jadi betul-betul kita tulis kapan waktu jam kita untuk atomi. Dulu saya waktu pulang kerja, karena kan saya nyetir 2 jam. Pulang kerja jam 5. Sampai rumah tuh udah jam 7. Belum masak, bantuin istri. Masak itu bisa 2 jam, nggak ada masak instan. Udah gitu nggak ada pembantu. Jadi jam 9 baru kelar saya cuci dan lain sebagainya, itu jam 10. Nah jam 10 itu adalah waktu atominya saya. Saya hanya bisa kerja 4 jam, sampai jam 2 pagi, kadang jam 5 pagi. Tapi 4 jam ini saya non-stop ngobrol sama orang tentang atomi. Tidak putus-putus. Jadi saya luangkan waktu 4 jam setelah kerja, 4 jam di waktu kerja saya. Karena kerja saya kan di komputer. Bos saya juga tidak peduli, yang penting kerjanya selesai. Jadi 8 jam di kantor, saya ambil 4 jam ini curi-curi waktu. Karena kan sekarang online. Kerjain cuma chatting aja kan. Kalau ada masalah, oke. Oh caranya gini. Oh cara belanja nih, saya ajarin gini. Semua kan online, chatting bisa kan. Nggak perlu ketemu lagi, itu udah ketinggalan zaman. Zaman sekarang sudah online. Sekarang aja kita ketemu online. Nggak perlu saya terbang ke Indonesia kan. Kita bisa ketemu partner saya, member saya di Jerman, di Ottawa, di Jakarta, di Australia. Ini semua online. Saya tidak perlu buang uang tiket pesawat lagi. Jadi kita bisa gunakan waktu kita seefektif-efektif mungkin, asalkan kita bisa memanage waktu kita. Ya. Jadi yang terakhir, ada 2 poin terakhir yang saya mau berikan. 3 sebenarnya. Yang pertama saya sudah tadi jelaskan. Bisnis itu perlu waktu. Tidak ada yang instan ya. Jadi jangan berharap saya mau cepat-cepat sukses di Atomi. Bisa kalau kamu kerjanya minimal 8 jam. Itu pun perlu waktu. Nggak mungkin bisa langsung 1 bulan jadi sales master. 2 bulan jadi auto sales master. Mustahil. Ya. Tetap ada waktu yang harus kita bangun. Karena ini adalah bisnis customer. Bukan bisnis para distributor. Kalau MLM lain, mereka mencari distributor. Kenapa? Karena mereka pada saat join beli starter pack. Belinya nggak dikit-dikit loh. Bisa beli 3, bisa beli 7, bisa beli 20, tergantung keuangan mereka. Tapi customer-nya sebenarnya nggak ada. Mereka hanya beli doang, dibuang ke marketplace ya. Tapi kalau di Atomi ini murni kita mencari customer supaya mereka coba produk Atomi dan mencintai. Setelah itu mereka pakai karena mereka butuh, bukan karena mereka cari uang. Customer kita mereka beli karena mereka butuh, ya kan? Dan yang kedua, poin terakhir sebelum saya tutup, kita harus kreatif. Kita harus think outside the box. Artinya kalau ini adalah bisnis kita tidak maju, harus kita pikirkan apa ya? Oh mungkin saya mesti merubah cara saya ngomong atau apapun itu kita mesti kreatif karena ini bisnis Anda. Tidak ada yang bilang ini salah, itu betul. Nggak ada. Kalau Anda gagal, yang salah bukan upline Anda sendiri. Karena Anda tidak kreatif. Ya kan? Asal tetap di dalam kode etik Atomi ya, nggak boleh jualan online. Itu kan larangan keras, tidak boleh menjual produk Atomi secara online, itu adalah illegal. Kalau Anda ternyata menjual, Anda bisa diterminasi ID Anda. Jadi kreatif ini bukan seperti ini. Kreatif itu bisa bikin seperti, oh facial, ayo kita bikin arisan. Nah itu kreatif kan? Nah itu bisa, pikirkan itu. Jadi kita harus pikir secara kreatif. Yang terakhir adalah kita harus punya iman. Iman yang kuat bahwa kita percaya kalau Atomi ini bisa sukses. Ya, selain iman kita harus punya kesabaran. Sabar, karena kita butuh waktu untuk membangun bisnis. Tidak ada yang instan. Yang terakhir adalah perlu kegigihan. Kita harus gigih, jangan gampang menyerah. Artinya penolakan akan pasti terjadi. Kegagalan pasti akan terjadi. Tapi ingat, pada saat kita ditolak, pada saat kita gagal, artinya kita tuh sedang mencoba. Mencoba terus-menerus. Pada saat kita gagal, kita jatuh kan. Jangan diam pada saat kita jatuh. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Terus bangkit. Harus ada kegigihan. Kalau kita bisa melakukan bisnis Atomi secara keyakinan, dan juga kesabaran dan kegigihan,
saya yakin semua pasti bisa sukses. Karena untuk gagal di Atomy itu perlu mujizat. Perlu mujizat. Ini yang ngomong bukan saya. Ini Imperial Master Doug Woolley. Kalau Anda bisa gagal, itu mujizat. Karena untuk orang yang menjalankan poin-poin yang tadi saya sebutkan, itu tidak mungkin gagal. Tidak mungkin. Kalau sampai gagal, itu mujizat. Kalau sukses, sudah pasti untuk orang yang menjalankan poin-poin yang saya sebutkan. Jadi saya harap semua yang dengar lecture saya malam ini, jalankan dan coba kita komitmen. Setahun, 2 tahun, atau seperti orang kuliah. Orang kuliah berapa? 4 tahun kan? Nggak tiba-tiba dia langsung lulus jadi dokter. Harus ada belajar dulu 4 tahun. Dokter nggak langsung 4 tahun praktek. Ada lagi, tambahan lagi 2 tahun. Ada lagi kerja praktek. Setelah itu 8 tahun, 10 tahun baru bisa menghasilkan. Nah, saya mau tutup dengan cerita 2 petani. Jadi ada petani, yang pertama adalah petani jagung. Ya, yang kedua adalah petani pohon mangga. Kalau di Kanada, petani pohon jagung, dia nanamnya itu 1 musim sekali. Artinya dalam 1 tahun, dia hanya panen 1 kali. Di musim semi, seperti kemarin ini, petani ini akan taruh bibit. Tanahnya digemburin dulu, setelah itu mereka tanam bibit. Nah, musim panas, mulai tuh bertunas. Tinggi gitu, 1 meter, 2 meter gitu ya. Nanti musim gugur, ya sekitar bulan September, Oktober, petani ini panen. Panennya banyak, wah ribuan jagung. Nah, bulan Desember, itu kan bulan winter kan, bulan musim salju. Petani itu udah ngapa-ngapain. Nanti bulan Maret, musim semi lagi, mereka mulai lagi. Tanahnya digemburin lagi, pasangin bibit lagi. Nah, itu adalah petani jagung. Dan yang kedua adalah petani pohon mangga. Pohon mangga gimana? Dia tanam kan, sama-sama biji dari mangga dia tanam. Setahun, nggak numbuh apa-apa. Tahun kedua, nggak numbuh apa, dia pupukin, dia siremin, dia kasih, pokoknya bikin pohon mangga itu sehat. Tahun ketiga, nggak keluar buah, nggak keluar sama sekali. Nah, pas tahun keempat, mulai keluar 1, 2. Pas tahun kelima, mulai keluar 10, 15. Setiap musim. Nah, petani ini kalau sudah tahun keempat dan kelima, pada saat buah itu ada, dia sudah tidak perlu ngapa-ngapain. Dia sudah tinggal tunggu musimnya, itu pohon pasti berbuah, pohon mangga. Nanti di tahun ke-10, udah bukan 15 buah lagi. Itu bisa ratusan, bisa sampai 500 mangga. Dan itu tidak berhenti sampai di umur petani tersebut. Setelah petani itu meninggal, anaknya tuh bisa nikmatin pohon mangga tersebut. Anaknya ini meninggal, cucunya bisa nikmatin buah mangga tersebut dari pohon mangga. Nah, pertanyaannya, kamu mau jadi petani jagung atau petani mangga? Kalau mau menjadi petani jagung, jangan lakukan Atomy. Karena Atomy ini bukan jagung. Ini lebih saya ibaratkan pohon mangga. Butuh waktu. Sampai pohon mangga ini sudah berbuah, kita tidak bisa berhentikan kecuali kita tebang pohon mangga tersebut. Ya. Jadi pikirkan malam ini, mau jadi petani jagung atau petani mangga. Petani jagung ya seperti kita kerja. Atau bisnis yang kita kerjakan dari nol, nanti kena pandemik tutup. Mulai lagi dari nol, nanti kena krismon tutup. Nggak ada habisnya. Ya. Atau kita kerjakan Atomy yang ini sekali berbuah memang butuh waktu untuk berbuah. Seperti pohon mangga tersebut kan, 4-5 tahun. Kalau di Atomy nggak selama itu, setahun juga udah bisa berbuah. 6 bulan juga ada yang bisa berbuah. Tapi sekali sudah berbuah, itu akan terus berbuahnya multiple. Terus, setiap tahun bertambah terus. Ya. Saya harap semua sukses di Atomy. 구독, 좋아요 눌러주세요.